Dewi, wanita sederhana yang menikah ke keluarga kaya, selalu berusaha akrab dengan iparnya yang tampak manis di luar, namun menyimpan niat terselubung. Suatu hari, saat diberi minuman oleh iparnya, Dewi merasa ada yang tak beres. Ia memutuskan menukarnya dengan minuman suaminya tanpa sepengetahuan siapapun. Apa yang terjadi setelah itu justru membuka tabir rahasia kelam dalam keluarga suaminya. Kisah ini akan membawa pembaca pada perjalanan emosional tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan kekuatan insting seorang perempuan. Namaku Dewi. Aku bukan siapa-siapa, hanya perempuan biasa dari keluarga sederhana yang tak pernah bermimpi bisa menikah dengan pria sekelas Arga. Ia baik, tampan, dan berasal dari keluarga terpandang. Kupikir hidupku akan seperti dongeng setelah kami menikah. Tapi ternyata, dunia nyata tak seindah bayangan. Semenjak masuk ke keluarga Arga, aku seperti tamu di rumah sendiri. Semuanya serba canggung. Mertua memang tak pernah secara langsung menyindirku, tapi gestur mereka cukup jelas. Tersenyum saat perlu, tapi jarang sekali memandangku benar-benar sebagai bagian dari keluarga. Namun dari semua anggota keluarga Arga, ada satu orang yang paling sulit kutembus, Citra, adik kandung Arga. Gadis itu cantik, karismatik, dan seolah punya cara tersendiri untuk membuatku merasa kecil. Di depan Arga ia manis dan bersahabat. Tapi saat hanya kami berdua, raut wajahnya berubah. Tatapan matanya dingin, senyumannya datar dan ucapannya menyengat halus. Mbak Dewi, bajunya lucu ya. Beli di pasar mana tuh? Katanya suatu hari sambil terkekeh. Ia tahu aku bukan tipe yang suka barang bermerek, dan mungkin menurutnya gaya berpakaianku kampungan. Tapi aku hanya tersenyum waktu itu. Aku tak ingin memperkeruh suasana. Aku di sini untuk menjadi istri yang baik, bukan untuk berkompetisi dengan iparku sendiri. Satu-satunya tempatku bisa bernapas lega hanyalah saat berdua dengan Arga. Ia selalu pengertian, sabar, dan memperlakukanku dengan penuh cinta. Tapi belakangan, bahkan waktu berdua pun mulai sulit kudapatkan. Arga makin sibuk mengurus perusahaan keluarga, dan aku lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di rumah megah yang terasa seperti museum itu. Hari itu, kami kedatangan tamu keluarga dari luar kota. Rumah mendadak ramai. Mertua sibuk mempersiapkan jamuan makan malam besar. Aku ikut membantu, walau jelas-jelas keberadaanku dianggap pelengkap. Setiap kali aku menawarkan bantuan, aku hanya dapat senyuman basa-basi. Enggak usah Mbak Dewi, duduk aja, nanti malah repot sendiri, ujar Citra sambil mengambil alih tugas menata gelas-gelas di meja makan. Sebenarnya itu tugas yang bisa kulakukan, tapi ya sudahlah. Aku tak ingin memperdebatkan hal kecil. Malam pun tiba. Tamu sudah duduk rapi di meja makan yang mewah, lengkap dengan bunga segar dan lilin kecil di tengah. Aku duduk di sebelah Arga, sementara Citra duduk di seberangku. Saat makanan mulai dihidangkan, tiba-tiba Citra datang dengan nampan berisi minuman berwarna merah muda. Nih, spesial buat Mbak Dewi. Aku bikin sendiri loh, katanya sambil menyodorkan gelas padaku dengan senyum manis yang entah kenapa terasa tidak tulus. Aku menerima gelas itu dengan ragu. Tanganku menyentuh permukaan kaca dingin, dan aku mencium aroma manis yang aneh, seperti perpaduan buah dan sesuatu yang pahit. Aku melirik Arga, yang juga diberi minuman serupa, tapi dari gelas berbeda. Minum, Mbak. Enak kok, desak Citra. Senyumannya makin lebar. Aku tersenyum kecil, menahan gelisah dalam hati. Mungkin ini cuma perasaanku. Tapi entah kenapa, ada yang terasa janggal. Tanganku sedikit bergetar saat meletakkan gelas di atas meja. Kupandangi minuman itu dalam-dalam. Warna merah muda cerah itu tampak manis, tapi isi pikiranku justru sebaliknya. Seperti ada suara kecil di kepala yang terus berkata, "Jangan diminum." Aku mencoba mengalihkan perhatian, berpura-pura menikmati makan malam. Tapi pikiranku terus mengarah ke gelas itu. Pandanganku sempat menangkap sorot mata Citra,
yang beberapa kali melirik ke arahku dengan gelagat tak biasa. Ia seperti menunggu sesuatu. Dan saat itu juga, instingku menjerit lebih keras dari sebelumnya. Aku berpura-pura menjatuhkan serbetku. Saat semua orang sibuk mengobrol, aku menyelinap ke bawah meja, pura-pura mengambil serbet, tapi diam-diam kutukar gelasku dengan gelas milik Arga yang berada di sebelahku. Hanya aku yang tahu. Arga, tanpa curiga, meminum habis isi gelas itu beberapa menit kemudian. Aku menahan napas, berharap semua hanya firasat kosong. Mungkin aku terlalu banyak menonton drama. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi, tak lama setelah itu, Arga terdiam. Ia memegangi kepala, lalu tubuhnya mulai berguncang. Napasnya pendek-pendek. Dan kemudian, "Arga!" teriakku saat suamiku tiba-tiba tersungkur di kursinya. Wajahnya pucat, matanya setengah tertutup. Suasana meja makan berubah kacau. Tamu-tamu panik, ibu mertua menjerit, dan Citra langsung berdiri dengan wajah panik. Tapi tetap, ada sesuatu di ekspresinya yang aneh. Seperti, ia kaget, tapi bukan karena apa yang terjadi pada Arga. Lebih seperti, itu seharusnya bukan dia. Seketika, itu juga aku tahu. Firasatku bukan sekadar ketakutan kosong, dan dari sinilah semuanya bermula. Dari segelas minuman, aku mengguncang seluruh rahasia yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Sejak kejadian malam itu, suasana rumah seperti berubah total. Semua orang sibuk dengan kondisi Arga yang masih dirawat di rumah sakit. Dokter bilang, suamiku mengalami reaksi serius akibat zat tertentu dalam minuman yang ia konsumsi. Belum ada kesimpulan pasti soal zat apa itu. Masih menunggu hasil laboratorium. Tapi hatiku sudah punya jawabannya sendiri. Citra. Nama itu terus terngiang di kepalaku. Pagi itu, aku duduk di sisi tempat tidur Arga. Ia masih lemah, meski kondisinya sudah lebih baik dibanding semalam. Nafasnya lebih teratur, wajahnya sudah tidak sepucat kemarin. Tapi yang paling menyesakan, ia belum banyak bicara padaku. "Mbak Dewi." Tiba-tiba suara pelan memanggil dari balik tirai kamar rumah sakit. "Citra." Ia muncul dengan tas jinjing kecil, pakaiannya rapi seperti biasa, dan tentu saja, senyum itu. Senyum manis yang entah kenapa sekarang membuatku mual. "Aku bawain sarapan. Mbak belum makan kan dari semalam?" Katanya sambil menyodorkan bungkusan berisi roti dan kopi. Aku menatapnya sejenak. "Terima kasih," ucapku datar. Ia duduk di kursi seberang tempat tidur Arga, lalu menatap kakaknya yang masih terbaring lemah. Aku nggak nyangka bakal separah ini. "Semalam aku takut banget," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku meneliti ekspresinya. Ada air mata yang menggantung di ujung mata, tapi lagi-lagi, sesuatu dalam diriku menolak percaya. "Semua ini aneh ya Mbak," lanjutnya. "Maksudku, minuman itu, kita semua minum yang sama, tapi kenapa cuma Kak Arga yang kena?" Aku menggigit bibir bawahku. "Ya, aneh," jawabku singkat. Dalam hati aku membatin, "Karena kamu tahu persis, Cit. Karena yang seharusnya kena, itu aku." Aku tidak berniat menuduh tanpa bukti. Tentu saja. Tapi firasat seorang istri itu tidak pernah salah. Dan aku tidak bisa melupakan ekspresi panik Citra semalam saat melihat Arga tumbang. Bukan kepanikan karena khawatir, tapi karena salah sasaran. "Aku juga minum itu loh," tambah Citra tiba-tiba. "Tapi kayaknya aku cuma minum sedikit. Kak Arga yang habisin. Mungkin itu penyebabnya." Aku menoleh cepat. "Minum? Kamu juga?" Tanyaku pura-pura penasaran. Citra mengangguk cepat, terlalu cepat. "Iya, aku coba sedikit. Takutnya nggak enak kan? Tapi rasanya normal-normal aja." Padahal semalam dia bilang itu spesial untukku. Kenapa sekarang dia mengaku juga mencicipi? Senyumnya kembali muncul. Senyum yang manis, lembut, tapi terasa menggigit. Aku mulai paham, senyum itu bukan sekadar basa-basi. Itu semacam tameng, topeng. Setelah Citra pergi, aku kembali duduk di sisi Arga. Aku menggenggam tangannya yang masih lemah,
sambil berdoa dalam hati. Maafin aku ya, Ga. Aku nggak bermaksud bikin kamu sakit. Tapi kalau aku yang minum itu, mungkin aku yang nggak bisa bangun hari ini. Pikiranku kembali ke detik-detik saat aku menukar gelas itu di bawah meja. Aku bertaruh dengan insting. Dan meski akhirnya Arga yang menjadi korban, aku merasa keputusan itu menyelamatkan hidupku. Dan mungkin akan membongkar kebenaran yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Arga diperbolehkan pulang, tapi suasana rumah masih muram. Semua orang masih tampak canggung. Mertua tak lagi cerewet, bahkan lebih sering diam saat melihatku. Entah karena merasa bersalah, atau justru karena mencurigaiku. Dan tentu saja, Citra tetap dengan senyum manis, dan sikap seolah tak ada yang terjadi. Kak Arga perlu istirahat total dulu, ya? Jangan dibawa ngobrol banyak-banyak, Mbak, katanya saat mengantarkan segelas air ke kamar. Aku tersenyum tipis. Iya, makasih, Cit. Ngomong-ngomong, katanya sambil duduk di kursi samping tempat tidur. Hasil lab katanya bakal keluar. Besok ya? Semoga aja bukan apa-apa yang serius. Aku menoleh, menatapnya lurus. Iya, kita lihat aja nanti. Ia membalas dengan senyum lagi. Kali ini aku tahu pasti. Itu bukan senyum tulus. Itu senyum orang yang sedang gelisah, tapi berusaha menyembunyikannya. Malam harinya, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi segelas teh. Kali ini ku buat sendiri. Tak mau lagi menerima minuman dari siapapun. Aku terlalu trauma. Lalu tanpa sengaja aku mendengar suara samar dari arah dapur. Aku mendekat pelan. Citra sedang berbicara di telepon. Suaranya ditahan rendah. Iya, aku udah kasih ke dia. Tapi nggak tahu kenapa malah kakaknya yang... Ya, aku juga panik. Gimana coba? Kalau ketahuan aku bisa. Langkahku membuat lantai berderit, dan Citra langsung menoleh. Ia kaget. Mbak Dewi? Ngagetin aja. Ucapnya tergagap sambil mematikan telepon buru-buru. Aku lagi nelpon teman. Tadi bahas kerjaan. Aku hanya mengangguk. Oh, maaf ganggu. Padahal jantungku berdetak kencang. Aku tak mendengar seluruh percakapan, tapi cukup untuk meyakinkanku. Citra tidak bersih dalam kejadian ini, dan aku harus menemukan cara untuk membongkarnya. Aku tak bisa terus diam. Aku harus tahu siapa yang sebenarnya dia hubungi, dan apa maksud dari minuman itu. Mulai malam itu, aku punya misi. Dan aku akan melakukannya diam-diam. Aku tidak bisa tidur malam itu. Meskipun tubuhku lelah, pikiranku terlalu gaduh. Suara Citra di telepon terus terngiang di telingaku, terutama kalimat yang setengah terdengar. Kalau ketahuan, aku bisa apa? Dipenjara? Dikeluarkan dari keluarga? Atau, lebih buruk, keesokan paginya aku bangun lebih awal dari biasanya. Arga masih tertidur, wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding beberapa hari terakhir. Aku mengecup keningnya lembut, lalu turun ke bawah untuk membuat sarapan. Di dapur Citra tidak ada. Biasanya dia akan muncul sambil membawa handphone dan berbicara setengah berbisik. Tapi pagi ini, rumah terasa lebih sepi. Aku memanfaatkan momen ini untuk menyelidiki sesuatu yang dari kemarin terus menggangguku. Minuman itu. Aku membuka kulkas, memeriksa satu persatu botol dan bahan yang ada di sana. Mataku langsung tertumbuk pada botol kecil transparan dengan tulisan tangan, ekstrak buah bit ND5. Letaknya agak tersembunyi di belakang tumpukan yogurt. Aku mengambilnya dan membuka, tutupnya pelan-pelan. Bau menyengat langsung menusuk hidungku. Ini bukan bau buah biasa. Aku bukan ahli kimia, tapi intuisi seorang istri yang hampir diracun cukup kuat untuk menyadari bahwa isi botol ini tidak wajar. Saat sedang memeriksa isi kulkas, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Aku buru-buru menyembunyikan botol itu di balik apron dan menutup kulkas dengan cepat. Mbak Dewi, suara Citra muncul di ambang pintu dapur. Ngapain pagi-pagi? Aku menoleh dan tersenyum datar. Lagi cari bahan sarapan, aku mau masak sendiri buat Arga. Oh, bagus sih, tapi nggak capek?
Enggak, aku malah jadi lebih tenang kalau sibuk di dapur. Ia mengangguk pelan sambil memandangi wajahku, seperti sedang mencoba membaca pikiranku. Lalu dengan senyum manisnya yang khas, ia berkata, "Kalau butuh bantuan, panggil aku aja ya Mbak." "Pasti," jawabku, meski dalam hati aku sudah yakin, tidak akan pernah lagi meminta bantuannya. Setelah Citra pergi, aku kembali ke kamar dan menyembunyikan botol kecil itu di dalam lemari bajuku, tepat di bawah tumpukan sweater yang jarang kugunakan. Aku tahu, aku harus membawanya ke laboratorium. Tapi tidak sekarang. Aku masih harus menunggu momen yang tepat, tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Hari itu juga, hasil lab Arga akhirnya keluar. Dokter memanggil aku dan ibu mertua ke ruang konsultasi. Citra tidak ikut, katanya sedang ada meeting online. Tapi entah kenapa, aku merasa justru itu disengaja. Dari hasil tes darah yang kami lakukan, kata dokter sambil membuka map, kami menemukan adanya kandungan senyawa sedatif kuat dalam tubuh Pak Arga. Jenis zat ini biasanya digunakan untuk obat tidur dosis tinggi. Jika diberikan secara berlebihan bisa menyebabkan pingsan, bahkan koma. Ibu mertua langsung memucat. Astaga, siapa yang bisa melakukan itu? Aku menunduk, menyembunyikan ekspresi gugupku. Aku tak ingin bicara tanpa bukti, tapi hatiku menjerit. Citra, apakah mungkin itu berasal dari makanan atau minuman? Tanyaku hati-hati. Sangat mungkin. Biasanya zat seperti ini tidak berbau menyengat, tapi efeknya sangat cepat kalau dikonsumsi penuh. Kami masih menunggu hasil uji dari sisa sampel minuman yang Anda bawa semalam. Jelas, dokter. Aku mengangguk. Kalau sudah ada hasilnya, tolong langsung kabari saya, Dok. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang masuk ke tubuh suami saya. Dokter itu mengangguk, lalu menatapku sejenak, seolah bisa membaca bahwa ada lebih banyak hal yang belum kukatakan. Malam harinya, aku menulis semua kejadian yang terjadi sejak malam makan malam itu di buku kecil. Aku tidak ingin kehilangan jejak sekecil apapun. Siapa tahu nanti aku butuh kronologi untuk siapapun yang berwenang. Saat sedang mencatat, Arga menggeliat di tempat tidur, lalu membuka mata perlahan. Aku langsung menutup buku itu dan duduk di sampingnya. "Sayang," panggilku lembut. Ia menoleh, tersenyum lemah. "Dewi, kamu belum tidur?" Aku menggeleng. "Enggak, aku nunggu kamu bangun. Gimana rasanya sekarang?" "Masih agak pusing, tapi mendingan." "Apa yang sebenarnya terjadi, Wi?" "Aku cuma ingat makan malam, terus minum, lalu gelap." Aku menarik napas panjang. "Kamu sempat minum jus yang Citra kasih, kan?" "Iya." "Kenapa?" Aku menatap matanya dalam-dalam. "Kamu harus percaya sama aku nggak? Ada yang nggak beres dengan minuman itu." Aku sebenarnya curiga sejak awal. Tadinya minuman itu buat aku, tapi aku tukar dengan punyamu. Dan jadinya kamu yang kena. Arga terdiam, keningnya berkerut. "Jadi kamu pikir Citra mau nyakitin kamu?" Aku belum punya bukti lengkap, tapi semua kejanggalan itu nunjuk ke satu arah. Aku butuh kamu percaya dulu sebelum aku bisa buktikan semuanya. Ia memandangku lama, lalu mengangguk pelan. "Aku percaya sama kamu, Wi." Air mataku hampir tumpah mendengar kalimat itu. Untuk pertama kalinya sejak kejadian ini terjadi, aku merasa tak sendirian. Esok harinya, aku diam-diam pergi ke laboratorium kecil yang biasa menangani tes makanan di kota. Aku menyamar, pakai masker dan topi, membawa botol kecil itu dalam kantong, kertas. "Bisa dicekkan ini?" "Saya curiga ini bukan cuma ekstrak buah," kataku pada petugas lab. Petugas itu menerimanya dan mencatat data. "Hasilnya sekitar 3 hari ya, Bu." Aku mengangguk. Saya tunggu. Saat keluar dari lab, aku merasa langkahku lebih ringan. Seperti satu persatu tabir mulai tersingkap. Aku belum tahu apa yang akan kuhadapi ke depan. Tapi yang jelas, aku tidak akan diam lagi. Citra mungkin bisa sembunyi di balik senyum manis dan kata-kata ramahnya, tapi aku tahu sesuatu yang busuk sedang dia sembunyikan. Dan kali ini,
Aku akan menemukan semuanya. 3 hari terasa seperti sebulan. Setiap jam berjalan lambat, dan setiap langkah Citra di rumah membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku berusaha menjaga sikap seolah semuanya baik-baik saja, tapi jauh di dalam hati, aku seperti duduk di atas bara. Arga mulai pulih. Meski belum bisa bekerja seperti biasa, setidaknya ia sudah bisa berdiri dan berjalan sendiri. Itu sedikit melegakan, karena aku tahu sebentar lagi, aku tak akan sendirian menghadapi semua ini. Sementara menunggu hasil dari laboratorium, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Citra terlalu licin. Kalau hanya menunggu, aku bisa ketinggalan langkah. Jadi hari itu, ketika Citra pergi keluar, katanya ada acara arisan bersama teman SMA, aku melihat ini sebagai kesempatan emas. Aku naik ke lantai atas, mendekati kamar tamu yang dipakai Citra sejak tinggal bersama kami. Aku berhenti di depan pintunya, mendengarkan beberapa saat untuk memastikan tidak ada siapa-siapa. Lalu aku buka perlahan. Kamar itu rapi, terlalu rapi malah. Semua benda seolah ditata sempurna, tanpa celah. Tapi justru itu yang membuatku makin curiga. Siapa yang bisa hidup tanpa sedikit pun kekacauan, apalagi kalau tinggal di rumah orang lain? Aku membuka lemari, memeriksa pakaian-pakaian Citra. Semua tergantung rapi, berjejer dengan warna yang hampir senada, tapi tak ada yang aneh di sana. Lalu aku beralih ke meja rias. Ada tas kecil berisi makeup, parfum, dan beberapa vitamin dalam botol. Aku periksa satu persatu. Tidak ada yang mencurigakan. Sampai aku melihat sebuah laci yang terkunci. Laci? Terkunci? Gumamku, aku segera membuka laci-laci lain, mencari kemungkinan tempat dia menyimpan kunci. Dan di sudut dalam laci paling bawah, terselip dompet kecil berbentuk hati. Saat aku membukanya, di dalamnya ada kunci kecil berbentuk unik. Aku mencobanya di laci terkunci tadi, dan klik, terbuka. Tanganku bergetar saat menarik keluar isinya. Di dalam laci itu, aku menemukan beberapa barang yang langsung membuat darahku dingin. Bungkusan plastik kecil berisi bubuk putih yang dibungkus rapat dalam plastik ziplock. Foto Arga sedang tidur, diambil secara diam-diam dari sudut kamar kami. Terlihat seperti diambil dari sela-sela pintu. Sebuah buku catatan kecil, berisi tulisan tangan Citra sendiri. Aku membuka buku catatan itu dan mulai membaca. Aku tidak akan membiarkan dia tetap bersama Dewi. Arga harus sadar siapa yang benar-benar mencintainya. Aku sudah terlalu lama menahan diri. Tapi kalau hanya dengan cara ini dia bisa jadi milikku, aku siap. Jantungku seperti berhenti berdetak. Tanganku gemetar, dada terasa sesak. Jadi, selama ini benar dugaanku. Citra punya obsesi terhadap Arga. Dan dia rela melakukan apapun untuk memisahkan kami. Air mataku menetes satu-satu. Rasanya seperti disayat dari dalam. Aku tidak menyangka, perempuan yang selama ini memanggilku Mbak, tertawa bersamaku di meja makan, bisa menyimpan niat sekeji ini. Aku buru-buru mengembalikan semua barang ke tempat semula. Tapi buku catatan itu, aku tak bisa meninggalkannya. Aku butuh bukti nyata. Jadi, aku menyelipkannya ke dalam kantong jaketku. Begitu kembali ke kamarku, aku kunci pintu dan duduk di lantai. Napasku masih terengah. Aku membaca ulang isi buku. Itu, halaman demi halaman. Ternyata Citra sudah lama menyimpan dendam. Ia merasa direndahkan, diabaikan oleh keluarga sejak kecil. Arga, kakaknya, adalah satu-satunya yang memperhatikannya. Dan dari sanalah benih perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang menyeramkan. Malamnya, saat makan malam, aku berusaha bersikap biasa saja. Tapi aku bisa merasakan pandangan mata Citra yang tajam, seolah sedang meniliku. "Kamu kelihatan lelah, Mbak," katanya tiba-tiba. "Ada yang bisa aku bantu?" Aku tersenyum samar. "Enggak, aku cuma banyak pikiran." "Oh ya?" Citra tertawa kecil. "Jangan stres dong, nanti cepet." "Tua lo." Lucu. Dia bisa bilang begitu sementara dialah sumber stresku. Arga hanya makan sedikit,
Masih belum nafsu makan, katanya. Tapi malam itu, setelah makan, dia menarikku ke kamar dan berkata pelan, "Aku lihat kamu beda. Ada apa, Wi?" Aku menatap mata Arga. Aku masuk ke kamar Citra tadi. Arga terdiam. Terus, aku mengeluarkan buku catatan itu dan menyerahkannya padanya. "Ini, isinya bakal bikin kamu kaget," kataku pelan. Arga membuka buku itu dan mulai membaca. Awalnya wajahnya datar, tapi lama-lama matanya membesar, tangannya mengepal. Dan ketika sampai di halaman terakhir, dia menutup buku itu dengan keras. Ini gila. Aku tahu, aku juga nggak percaya awalnya. Arga bangkit dari tempat tidur, mondar-mandir sebentar. "Kita harus lapor, kita nggak bisa diam, Wi. Ini udah melewati batas. Dia hampir ngeracun kamu." Aku mengangguk pelan, tapi bagian dari diriku masih merasa berat. Ini bukan cuma tentang Citra. Ini tentang keluarga Arga. Tentang bagaimana ini bisa menghancurkan hubungan mereka selamanya. Tapi lebih dari itu, ini tentang keselamatan kami. Dan aku tahu, aku nggak boleh diam. Sejak hasil laboratorium itu tiba, rumah ini rasanya bukan lagi tempat tinggal, tapi seperti panggung sandiwara. Setiap gerak-gerik Citra sekarang kulihat dengan kacamata baru, penuh waspada. Dia masih tertawa, masih memasak, masih memanggilku Mbak dengan senyum manisnya. Tapi aku tahu sekarang, senyum itu palsu, penuh racun. Setiap malam, aku dan Arga berdiskusi pelan-pelan di kamar. Kami sepakat satu hal. Kami harus mengusir Citra dari rumah, tapi caranya tidak boleh sembrono. Kami tidak bisa langsung menuduhnya tanpa persiapan. Salah langkah sedikit, dia bisa balik menuduh kami mencemarkan nama baik. Apalagi ini masalah keluarga. Aku nggak mau hanya sekadar usir dia, Wi. Ucap Arga suatu malam, matanya menatap tajam ke langit-langit. Aku mau dia jera. Dia harus tahu, nggak bisa mainin hidup orang seenaknya. Aku mengangguk. Tapi kita harus hati-hati. Citra bukan orang biasa. Dia manipulatif dan licik. Kami pun menyusun rencana. Satu-satunya cara adalah memancingnya keluar dari persembunyian. Membuat dia merasa aman, nyaman, sampai dia lengah dan memperlihatkan wajah aslinya. Aku mulai memainkan peran. Pagi-pagi, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Senyum, bicara ringan. Aku bahkan memuji masakan Citra ketika dia menggantikan aku di dapur sore itu. "Wah, sayurnya enak, Cit. Kamu jago juga, ya." "Ah, masa sih, Mbak?" Dia tertawa kecil. "Baru kali ini Mbak Dewi muji aku." Aku tertawa juga. "Yah, aku belajar banyak dari kamu loh." Dalam hati aku muak, tapi aku tahu, ini bagian dari permainan. Beberapa hari kemudian, aku dan Arga diam-diam menemui seorang pengacara keluarga, Pak Dwi. Dia kenalan Arga sejak dulu, dan yang paling penting, bisa dipercaya. "Ini masalah serius," ujar Pak Dwi, setelah kami menyerahkan semua bukti, termasuk catatan Citra dan hasil laboratorium. "Kalau Ibu dan Bapak ingin menempuh jalur hukum, saya siap bantu." Arga mengangguk. "Kami belum putuskan, Pak. Untuk sekarang, kami cuma pengen dia pergi dari rumah, tapi dengan cara yang nggak bisa dia putar balikan." Pak Dwi mengangguk paham. "Kita bisa atur pertemuan keluarga, tapi sebelum itu siapkan rekaman atau bukti tambahan. Kalau bisa, rekam pengakuan dia, minimal ucapan yang menunjukkan dia berniat jahat." Aku dan Arga saling pandang. Itu bukan hal yang mudah, tapi bukan juga tidak mungkin. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kami kira. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik rumah padam. Semua orang panik, kecuali aku. Karena justru saat gelap seperti inilah, kadang orang menunjukkan wajah aslinya. Aku menyalakan lilin di meja makan. Citra duduk bersandar di kursi, meminum teh hangat yang dia buat sendiri. Hanya kami berdua di sana. Arga naik ke lantai atas, pura-pura tidur. "Aku kadang kasihan sama Mbak," kata Citra tiba-tiba, nadanya datar. "Kok bisa?" Aku bertanya.
pelan. Ya, Mbak Dewi itu perempuan baik. Tapi laki-laki kayak Mas Arga, kadang terlalu baik buat satu orang doang. Ngerti nggak maksudku? Aku hanya menatapnya. Dia tersenyum simpul. Kalau aku sih, yakin. Orang seperti Mas Arga itu harusnya dapat yang lebih bisa menghargai dia. Nggak semua orang bisa seberuntung itu, Cit. Bukan soal keberuntungan, Mbak. Tapi soal usaha. Aku mulai merekam pembicaraan itu diam-diam lewat ponsel di balik celemeku. Kadang, aku mikir, gimana kalau aku yang jadi istrinya? Aku pasti lebih bisa jaga dia, rawat dia, buat dia bahagia. Jantungku berdegup. Aku biarkan dia terus bicara. Kalau ada cara buat ubah keadaan, aku bakal ambil. Apalagi kalau cuma segelas minuman. Toh nggak mematikan, cuma bikin lemas sedikit. Dia tertawa pelan, seperti membisikkan sesuatu pada bayangan sendiri. Aku berhenti bernapas sejenak. Dia benar-benar mengakuinya. Dengan santai, seperti hal biasa. Mungkin dia merasa aman. Atau mungkin dia sudah gila. Keesokan harinya, aku dan Arga mendengarkan rekaman itu bersama Pak Dwi. Pengacara itu mengangguk puas. Bagus. Ini cukup kuat untuk dasar surat peringatan. Atau kalau perlu, kita bisa naik ke jalur hukum. Tapi saya yakin, dengan bukti ini, dia akan pilih mundur. Kami pun menyusun pertemuan kecil, seolah-olah acara keluarga biasa. Kami undang orang tua Arga, dan Citra juga, tentu saja. Cit, ada yang mau kita bicarakan baik-baik, kata Arga tenang, ketika semua sudah duduk. Citra terlihat kaget. Loh, ada apa, Mas? Lalu Arga menyerahkan satu map besar di atas meja. Di dalamnya, semua bukti, hasil lab, catatan tangan Citra, dan print transkrip dari rekaman pembicaraan semalam. Citra membaca satu persatu. Wajahnya yang semula percaya, diri langsung berubah tegang, pucat. Kamu nyadap aku? Tanyanya gemetar. Aku menatapnya tajam. Aku melindungi suamiku dan diriku. Orang tua Arga terdiam. Ibunya mulai menangis pelan. Ayahnya hanya menggelengkan kepala, kecewa. Citra, ucap ayah Arga pelan, kami nggak nyangka kamu sejahat ini. Citra mulai panik. Aku cuma sayang sama Mas Arga. Aku nggak niat ngeracunin siapa-siapa. Aku cuma pengen kalian lihat, aku juga pantas. Arga berdiri. Wajahnya dingin. Kamu bisa pergi dengan baik-baik sekarang. Atau kami bawa ini ke polisi. Pilih. Citra terdiam lama. Lalu dengan isak pelan, dia berdiri dan pergi ke kamar. Mengemasi barang-barangnya dalam diam. Beberapa jam kemudian, dia keluar dari rumah tanpa sepatah kata pun. Rumah terasa hening, tapi bukan hening yang menegangkan, melainkan tenang, seperti beban besar yang akhirnya dilepaskan. Aku duduk di ruang tengah, memeluk Arga erat-erat. Kami berdua lelah, tapi lega. Aku bangga sama kamu, Wi, kata Arga pelan, memelukku. Aku mengangguk sambil meneteskan air mata. Kita selamat, Ga. Tapi luka ini nggak akan cepat sembuh. Setelah Citra pergi, segalanya terasa sedikit lebih tenang, tapi tak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Hari-hari berlalu, dan meskipun kami mencoba untuk melanjutkan hidup, aku merasakan sesuatu yang gelisah di dalam diriku. Aku tak bisa sepenuhnya merasa aman. Apakah benar dia akan menyerah begitu saja? Atau mungkin ini baru permulaan dari masalah yang lebih besar? Aku melihat Arga yang tampak lebih ringan, meskipun wajahnya masih sering diliputi kecemasan. Kami kembali menjalani rutinitas, tapi aku tahu kami berdua masih menyimpan keraguan yang tak terucap. Suatu malam, sekitar seminggu setelah kejadian itu, Arga pulang larut malam. Aku sudah tertidur saat dia tiba di rumah. Tapi aku terbangun oleh suara pintu kamar yang terbuka perlahan. Mataku masih setengah terpejam saat dia mendekat dan duduk di samping tempat tidur. Wi, kamu bangun? Suaranya terdengar cemas. Aku membuka mata dan menatapnya. Ada apa nggak? Gini, tadi aku baru dapat telepon. Katanya wajahnya berubah serius. Dari teman lama aku.
Dia bilang ada yang mencurigakan. Aku duduk dengan penuh perhatian. Mencurigakan gimana? Arga menunduk sejenak, kemudian menarik napas panjang. Citra, ternyata nggak pergi begitu saja. Aku terdiam. Maksud, kamu? Dia nggak pergi keluar kota. Citra, dia malah pergi ke rumah seseorang, orang yang selama ini nggak pernah aku tahu. Seorang pria, jawab Arga, menggigit bibirnya. Dan dia bawa barang. Banyak sekali barang. Aku merasakan jantungku berdegup lebih kencang. Barang? Apa itu? Arga mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto yang diterima temannya. Sebuah mobil besar yang diparkir di depan rumah yang sepertinya terletak di pinggir kota. Di dalam mobil itu ada beberapa kotak besar yang tampaknya berat. Di salah satu sisi terlihat wajah Citra yang menoleh, tak sadar dipotret. Aku merasakan hawa dingin menyelusup ke tulang punggungku. Kenapa dia masih melakukan semua ini? Apa yang dia rencanakan? Kita harus cari tahu lebih dalam, ucapku dengan suara tenang, meskipun hati ini bergejolak. Citra nggak akan berhenti. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Arga menatapku, matanya penuh kecemasan, tapi juga tekad. Aku nggak bisa biarin dia main-main lagi sama hidup kita, Wi. Kita harus selesaikan ini sekarang. Keesokan harinya, kami menyusun rencana dengan hati-hati. Kami ingin mencari tahu lebih lanjut tentang orang yang ditemui Citra, pria yang dia sebut-sebut selama ini. Orang ini, yang sepertinya memiliki koneksi yang lebih kuat dengan Citra, mungkin bisa memberikan petunjuk lebih jelas. Aku dan Arga pergi menyelidiki rumah itu, sebuah rumah besar di luar kota. Kami memarkir mobil di kejauhan dan berjalan kaki, mendekat. Sepertinya rumah itu milik seseorang yang cukup berpengaruh. Terlihat dari desainnya yang megah dan perabotannya yang mewah. Tapi yang lebih mencurigakan adalah jejak yang ditinggalkan. Kami menyusuri jalan setapak, berhati-hati agar tidak terdengar. Kami sampai di belakang rumah, tempat yang tampaknya tidak terlalu sering dilalui orang. Di sana, kami menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Pintu belakang rumah itu sedikit terbuka, seperti ada yang sengaja meninggalkan akses itu terbuka. Ini bisa jadi jebakan, bisikku. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu. Arga berbisik balik, tapi kita hati-hati. Kami masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan, menyusuri lorong sempit yang gelap. Sesampainya di ruang tamu, kami mendengar suara percakapan dari dalam sebuah ruangan tertutup. Tanpa berpikir panjang, kami mengintip melalui celah pintu. Dan saat itu, kami melihatnya, Citra, tengah duduk berhadapan dengan seorang pria paruh baya, berbicara serius. Citra, kamu nggak bisa terus-terusan seperti ini. Suara pria itu terdengar berat dan penuh penekanan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu nggak bisa berhasil, kita bakal punya masalah besar. Tenang saja, Pak. Saya akan pastikan semua rencana berjalan mulus, jawab Citra dengan senyum licik. Aku hampir tak bisa menahan napasku. Siapa pria ini? Apa hubungan dia dengan Citra? Arga memegang tanganku, memberi isyarat agar tetap diam. Kami terus mengintip, mencoba menangkap lebih banyak informasi. Kamu sudah siapkan semuanya? Tanya pria itu lagi. Citra mengangguk dengan percaya diri. Semua sudah siap. Aku hanya butuh waktu sedikit lagi. Arga akan jatuh dalam jebakan yang sudah aku pasang. Aku merasa darahku membeku. Jebakan? Apa yang dia rencanakan untuk Arga? Pria itu tertawa pelan. Kamu benar-benar yakin akan berhasil? Jangan sampai gagal, Citra. Kita semua tahu risikonya. Tidak, ada yang akan gagal, Pak. Saya sudah mempersiapkan segalanya, jawab Citra, terdengar yakin sekali. Setelah beberapa saat, pria itu berdiri dan meninggalkan ruangan. Citra duduk sejenak, seolah merenung, sebelum akhirnya bangkit dan keluar dari ruangan tersebut. Kami berdua menunggu beberapa saat untuk memastikan dia benar-benar pergi, sebelum akhirnya keluar dan kembali ke mobil. Di mobil, Arga menatapku dengan ekspresi yang penuh kebingungan dan kekhawatiran. Dewi,
Apa yang baru saja kita dengar itu? Aku menghembuskan napas panjang. Itu bukan cuma soal minuman lagi, enggak? Citra sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa merusak hidup kita berdua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Arga. Suaranya hampir berbisik. Kita harus berhati-hati. Dia nggak akan berhenti sampai dia merasa menang. Tapi kita bisa hadapi dia, asal kita punya bukti yang lebih kuat. Jawabku tegas. Meskipun aku tahu, tantangan yang kami hadapi baru saja dimulai. Keesokan harinya, aku dan Arga duduk berdua di meja makan. Sarapan pagi terasa hening, jauh berbeda dari biasanya. Meski matahari baru saja terbit, perasaan di hatiku sudah terasa berat. Ini bukan hanya tentang Citra lagi, ini sudah lebih besar dari itu. Aku merasa seperti kita sedang terjebak dalam permainan yang sangat berbahaya, di mana setiap langkah bisa membuat kita kehilangan segalanya. Kita nggak bisa cuma duduk diam gini, kataku sambil menatapnya, menggenggam tangannya. Aku nggak bisa membiarkan Citra terus bermain-main seperti ini. Kita harus bergerak lebih cepat. Arga mengangguk pelan, wajahnya serius. Aku tahu, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak tahu persis apa yang dia rencanakan, dan dia punya koneksi yang kuat. Kita nggak bisa asal main seruduk. Aku menarik napas panjang. Kita harus bisa menggali lebih dalam lagi. Mungkin kita harus berkolaborasi dengan pihak berwajib, atau bahkan, kalau perlu, kita bisa cari tahu lebih banyak tentang pria yang dia temui. Tapi sebelum Arga sempat menjawab, ponselku bergetar di meja. Aku mengangkatnya dan melihat nama yang tertera di layar. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Aku menatap Arga sejenak, yang langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, aku menjawab telepon itu. Halo? Suara aku terdengar sedikit cemas, tapi berusaha tetap tenang. Kamu tahu siapa aku, kan? Suara di ujung telepon itu terdengar serak, seperti berusaha menahan tawa. Aku mengenali suara itu. Itu suara pria yang aku dengar malam sebelumnya. Pria yang berbicara dengan Citra. Aku menatap Arga dengan penuh perhatian. Tanda-tanda bahaya mulai merayap dalam pikiranku. Apa yang kamu inginkan? Citra sudah memberiku semuanya, Dewi. Jawabnya masih dengan nada yang penuh ancaman. Sekarang giliranmu untuk bermain sesuai aturan. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Tangan kiriku gemetar. Apa maksudmu? Citra nggak main-main, Dewi. Dia sudah lama menyiapkan ini. Semua yang kamu punya, termasuk suamimu, akan jadi milikku. Kami akan mulai dengan sesuatu yang lebih kecil. Apa kamu sudah siap dengan konsekuensinya? Suara itu semakin mengejek, seperti seorang predator yang menikmati perburuan. Aku hampir tak bisa mengucapkan kata-kata lagi. Kamu? Jangan berani-berani mendekati suamiku. Dia tertawa pelan di ujung telepon. Oh, jangan khawatir. Kamu nggak perlu khawatir tentang itu. Aku hanya memberi sedikit peringatan. Kalau kamu nggak paham, kita akan lihat siapa yang terakhir tertawa. Ponsel itu mati dengan suara sengaja dimatikan. Aku menggigit bibir bawahku dengan keras. Arga, yang sejak tadi menunggu, langsung memegang bahuku, mengguncangnya perlahan. Dewi, kamu baik-baik saja? Arga bertanya. Suaranya penuh kecemasan. Aku mengangguk pelan, meskipun perasaanku semakin kacau. Dia nggak main-main, ga? Ini bukan hanya ancaman kosong. Mereka punya rencana yang lebih besar. Arga terlihat bingung dan marah. Siapa dia? Apa yang dia inginkan dari kita? Dia pria yang Citra temui, yang dia ajak bicara di rumah itu. Mereka berdua sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Jawabku dengan napas tertahan. Dan aku merasa dia akan membuat kita menyesal kalau kita nggak segera mengambil langkah. Setelah percakapan itu, kami memutuskan untuk bertindak cepat. Arga mulai menghubungi beberapa kenalannya, mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pria itu dan koneksinya. Sementara itu, aku mulai menggali lebih dalam tentang pria yang berkomplot dengan Citra. Kami berdua tahu, jika kami terlambat, semuanya bisa berakhir buruk. Hari itu,
Arga mengajakku ke kantor polisi. Kami sudah tahu bahwa kami butuh bantuan profesional untuk menghadapi ancaman yang datang dengan begitu serius. Polisi mendengarkan dengan cermat cerita kami, dan meskipun mereka tidak langsung bisa bertindak tanpa bukti yang lebih kuat, mereka menyarankan agar kami tetap berhati-hati dan melaporkan setiap hal mencurigakan yang terjadi. Citra dan orang-orang seperti dia tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, kata seorang polisi senior, Pak Seno. Tapi ingat, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kalau ada yang mencurigakan, segera laporkan. Malam itu, perasaan cemas kembali menghantuiku. Aku tidak tahu kapan mereka akan bergerak lagi. Citra dan pria itu sudah menunjukkan wajah aslinya, dan aku tahu mereka tidak akan mundur begitu saja. Kami sudah menjadi sasaran mereka, dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi tanpa melawan. Arga memelukku erat malam itu. Saat aku terjaga, mataku menatap kosong ke arah langit yang gelap. Apa yang akan terjadi, Wi? Tanya Arga pelan. Suaranya penuh keputusasaan. Aku nggak bisa hidup seperti ini terus. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku menggenggam tangannya lebih erat, merasakan kehangatan yang memberiku sedikit rasa aman di tengah kekacauan ini. Kita nggak akan kalah, nggak? Aku janji, kita akan keluar dari semua ini dengan selamat. Aku akan jaga kamu, kita akan jaga satu sama lain. Tapi saat itu juga, aku merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari itu, segalanya terasa berbeda. Udara pagi yang biasanya membawa kedamaian, kali ini terasa penuh ketegangan. Aku dan Arga duduk di ruang tamu, saling bertukar pandang dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sejak peringatan yang aku terima lewat telepon beberapa hari lalu, aku merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Ini bukan lagi tentang Citra dan permainan kecil yang dia mainkan. Ini sudah menjadi masalah hidup dan mati. Kami tidak bisa terus mundur. Semua yang telah terjadi membawa kami ke titik ini. Kami harus menghadapi Citra dan pria yang mendalangi segalanya. Nggak, kita nggak bisa lari dari ini, kataku, suara serak karena kelelahan. Kita harus menyelesaikan semuanya sekarang. Arga menatapku dengan tatapan serius. Aku tahu, Wi, tapi kita nggak tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka sudah mulai mengancam kita, dan aku nggak mau kamu terjebak dalam rencana mereka. Aku mengangguk. Aku juga nggak mau, nggak. Tapi aku nggak bisa terus diam. Mereka sudah mulai merusak hidup kita. Citra, dia nggak hanya menginginkan harta atau kekuasaan. Dia ingin menguasai semuanya. Dan aku nggak bisa biarin itu terjadi. Kami berdua terdiam, memikirkan langkah berikutnya. Kami tahu kami harus bergerak cepat, tapi apa yang bisa kami lakukan melawan seseorang yang begitu berbahaya? Dewi, kata Arga setelah beberapa saat, suaranya tegas. Aku sudah bicara dengan beberapa teman. Kami akan mendapatkan bukti lebih kuat, dan kita akan melaporkannya ke pihak berwajib. Citra dan pria itu tidak akan bisa lari. Aku menatapnya, merasa sedikit lega mendengar rencananya. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Tapi, apa kita sudah siap menghadapi mereka? Apa mereka benar-benar akan berhenti begitu saja? Arga memegang tanganku erat. Kita harus siap, Wi. Kita nggak bisa terus bersembunyi. Kalau mereka ingin perang, kita harus siap untuk melawan. Sejak pagi itu, kami mulai bergerak lebih cepat. Arga mengatur janji dengan teman-temannya yang punya akses lebih dalam ke dunia yang lebih gelap. Dunia yang Citra dan pria itu coba kendalikan. Kami tak hanya ingin mengumpulkan bukti, tetapi juga melindungi diri dari ancaman yang semakin nyata. Beberapa jam kemudian, kami tiba di sebuah kafe yang terlihat tenang, tetapi atmosfernya terasa sangat berbeda. Arga dan aku duduk di sudut, menunggu seseorang yang seharusnya memberitahukan kami lebih banyak informasi. Aku merasa cemas, tapi aku tahu, ini adalah langkah terakhir untuk mengakhiri semua ini. Tidak lama kemudian, seorang pria muda dengan penampilan rapi mendekat dan duduk di meja kami.
Matanya penuh kecemasan. Tapi ia juga tampak terlatih dalam menyembunyikan ketakutannya. "Arga, Dewi," katanya dengan suara rendah. "Aku tahu apa yang kalian cari. Aku di sini untuk membantu. Tapi ingat, ini bukan permainan kecil." Citra dan orang-orang yang ada di belakangnya tidak akan berhenti. Mereka sudah lama beroperasi di balik layar. Arga menatap pria itu tajam. "Kita nggak butuh omong kosong, Bram. Kita butuh bukti." Bram mengangguk, mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya. "Ini bukti yang kalian butuhkan. Ada rekaman dari percakapan yang terekam beberapa minggu lalu." Citra dan pria itu, mereka sudah merencanakan sesuatu besar. Mereka ingin menghancurkan segala yang kalian miliki. Aku meraih map itu dengan tangan gemetar. Dalam map itu, terdapat sebuah flash disk kecil yang menurut Bram berisi rekaman percakapan Citra dengan pria yang kami curigai. Kami langsung menyalakan laptop dan memutar rekaman tersebut. Suara Citra terdengar di dalam ruangan, berbicara dengan pria itu dengan nada yang sangat berbeda dari yang aku kenal. "Semua sudah siap, Pak. Dewi dan Arga tidak akan bisa lagi menghalangi kita. Mereka akan menyerah begitu saja. Ini adalah saat yang tepat." Aku menggigit bibir bawahku, merasakan amarah yang memuncak. Dia benar-benar tak tahu batas. Arga menatapku, matanya penuh kebingungan. "Apa yang mereka rencanakan, Dewi?" Aku menggelengkan kepala. "Aku nggak tahu, Ga. Tapi yang jelas, mereka punya kekuatan lebih besar dari yang kita kira. Kami segera membuat keputusan untuk menemui pihak berwajib, membawa bukti yang kami miliki. Namun, sesampainya di kantor polisi, kami mendapati bahwa semuanya sudah terlambat. Pria yang menghubungi kami di telepon beberapa hari lalu ternyata memiliki koneksi yang lebih kuat dari yang kami duga. Kami menerima kabar buruk. Citra dan pria itu sudah berpindah tempat, meninggalkan kota ini dengan rencana yang lebih besar dan lebih berbahaya. Mereka sudah menghilang, meninggalkan kami dalam kebingungan dan ketidakpastian. Arga menghela napas panjang. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Aku menatapnya, merasa hampa. Kita nggak bisa berhenti. Mereka mungkin sudah melarikan diri, tapi kita tahu mereka akan kembali. Ini bukan akhir, Ga. Ini baru permulaan. Namun saat aku berpaling untuk pergi, ponselku bergetar lagi. Aku melihat nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Aku mengangkat telepon itu, dan suara yang sama yang aku dengar sebelumnya kembali terdengar di telinga. "Kamu sudah kalah, Dewi. Citra dan aku sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Waktumu habis." Aku menggigit bibir bawahku dengan keras. "Kamu tidak bisa menang. Kami tidak akan menyerah." Dia tertawa terbahak-bahak sebelum menutup telepon itu. Aku menatap Arga dengan tatapan penuh tekad. "Kita harus terus berjuang." "Nggak. Kita nggak akan berhenti sampai kita tahu semuanya. Sampai kita bisa mengungkap semua rahasia yang mereka sembunyikan." Arga memelukku erat. "Aku akan selalu ada untukmu, Dewi. Kita akan selesaikan ini bersama." Hari-hari berlalu setelah percakapan telepon itu. Citra dan pria yang bersama dengannya masih menghilang tanpa jejak. Dan meskipun kami sudah berusaha keras untuk mengikuti jejak mereka, kami merasa seperti sedang mengejar bayangan yang selalu berhasil kabur. Arga dan aku semakin merasa terjebak dalam permainan yang tidak kami pilih. Setiap kali kami merasa mendekati jawaban, pintu seakan tertutup rapat di depan kami. Namun, aku tahu satu hal. Kami tidak bisa berhenti. Kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Pagi itu, Arga mengajakku ke tempat yang berbeda. Sebuah rumah tua di pinggiran kota yang katanya menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi Citra dan pria itu. Kami tidak tahu pasti apakah informasi itu benar, tapi kami harus mencobanya. Perjalanan menuju rumah itu terasa panjang. Kami berdua duduk dalam keheningan, masing-masing memikirkan apa yang akan kami temui di sana. Aku tahu, di dalam hati kami, berdua, ada rasa takut yang mendalam, tapi kami juga tidak bisa terus bersembunyi. "Wih," Arga memulai. Suaranya lembut namun penuh arti. "Aku nggak tahu apa yang akan kita hadapi nanti,
Tapi aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sini bersamamu. Aku tersenyum lemah, menatapnya. Aku juga, Kak. Kita akan hadapi ini bersama. Saat kami sampai di depan rumah itu, aku merasakan sesuatu yang asing. Sebuah perasaan yang tak bisa kugambarkan. Rumah itu tampak biasa saja, tapi ada sesuatu dalam atmosfernya yang terasa mencekam. Aku menatap Arga dan memberi isyarat untuk berhati-hati. Jangan sampai ada yang tahu kita datang ke sini, bisikku. Arga mengangguk, dan kami berjalan perlahan ke arah pintu depan. Pintu itu terkunci, tapi kami membawa alat yang cukup untuk membuka kunci dengan hati-hati. Kami berhasil masuk tanpa menimbulkan suara, dan begitu memasuki rumah, aku langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Ruangan itu terasa kosong, namun seolah-olah penuh dengan kenangan yang mengintai. Di sudut ruang tamu, ada meja besar dengan beberapa dokumen tersebar di atasnya. Aku mendekat dan melihat sebuah map yang tertutup rapat. Map itu memiliki logo yang tidak aku kenal, dan ketika aku membukanya, aku merasa seakan ada sesuatu yang menghantamku. Di dalam map itu, terdapat dokumen yang menjelaskan rencana Citra dan pria itu, dan itu lebih besar dari yang kami bayangkan. Ternyata, mereka tidak hanya berusaha menghancurkan hidup kami. Mereka memiliki tujuan yang jauh lebih gelap, melibatkan banyak pihak, dan berencana untuk mengambil alih sebagian besar kekuasaan bisnis yang ada di kota ini. Arga, lihat ini. Kataku, suaraku hampir serak karena terkejut. Ini, mereka sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar. Citra, dia tidak hanya ingin menghancurkan kita. Dia ingin menguasai segalanya. Arga mendekat dan membaca dokumen yang ada di tanganku. Wajahnya berubah serius. Dewi, ini gila. Mereka berencana menguasai seluruh jaringan bisnis yang terhubung dengan beberapa pejabat penting di sini. Mereka akan menghancurkan semua yang ada, dan kita hanya salah satu dari banyak korban yang mereka pilih. Aku merasa kepalaku berputar. Ini bukan hanya soal kita lagi, enggak? Ini soal banyak orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka akan menghancurkan kehidupan orang lain demi kekuasaan mereka. Arga menggenggam tanganku dengan erat. Matanya penuh dengan tekad. Kita nggak bisa membiarkan ini terjadi. Kita harus berhentiin mereka. Setelah menemukan dokumen itu, kami langsung menghubungi polisi dan memberikan informasi yang kami temukan. Namun, meskipun mereka mulai menginvestigasi lebih dalam, kami tahu bahwa untuk menghentikan mereka sepenuhnya, kami harus bekerja lebih keras. Keputusan untuk melawan mereka sepenuhnya bukan hal yang mudah. Kami tidak hanya berhadapan dengan Citra yang selalu terlihat seperti wanita sempurna di luar, tetapi juga dengan kekuatan yang tersembunyi di baliknya. Namun setiap kali aku berpikir untuk menyerah, aku teringat pada semuanya. Semua yang telah mereka lakukan untuk merusak hidupku, hidup Arga, dan hidup orang-orang yang tak bersalah. Arga dan aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan Pak Seno, polisi senior yang selama ini telah membantu kami. Kami memberikan bukti yang kami temukan, dan meskipun mereka tidak dapat langsung menangkap Citra dan pria itu, mereka akhirnya mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ini lebih besar dari yang kita kira, kata Pak Seno sambil memeriksa dokumen yang kami bawa. Citra dan orang-orang di belakangnya bukan hanya sekadar penipu atau pengkhianat. Mereka bagian dari jaringan yang lebih besar, dan ini bisa jadi masalah besar bagi kota ini. Aku menatap Pak Seno dengan cemas. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pak Seno menatapku dengan serius. Kalian sudah melakukan hal yang benar dengan memberi kami informasi ini. Kami akan berusaha secepatnya untuk melacak mereka dan menghentikan rencana mereka. Tapi kalian harus hati-hati. Mereka tidak akan tinggal diam begitu saja. Kembali di rumah, aku merasa lebih bingung dari sebelumnya. Meski kami telah melakukan langkah besar dengan memberikan bukti kepada polisi, aku tahu bahwa ini bukan akhir. Citra dan pria itu pasti sedang merencanakan langkah selanjutnya, dan kami harus selalu siap. Malam itu, saat aku duduk di samping Arga, sebuah pesan masuk ke ponselku. Aku membuka layar, dan wajahku langsung memucat saat melihat pengirimnya. Citra,
Citra, gumamku, suara tergetar. Dia mengirimi kita pesan. Arga mengerutkan kening, penasaran. Aku membuka pesan itu dan membacanya dengan cepat. Dewi, kamu pikir kamu bisa menghentikan kami? Ini baru permulaan. Kami akan lihat siapa yang menang dalam permainan ini. Jangan pernah merasa aman. Pesan itu berakhir dengan sebuah tawa yang seolah mengancam. Aku menatap Arga, mataku penuh tekad. Mereka tidak akan menang, Ga. Kita akan terus melawan. Kita nggak akan berhenti sampai semuanya selesai. Arga menggenggam tanganku dengan erat. Aku akan selalu di sampingmu, Dewi. Apapun yang terjadi, kita akan keluar dari ini bersama. Waktu terasa melambat, dan di saat yang sama, berjalan begitu cepat. Arga dan aku sudah berhadapan dengan banyak ancaman, berlari mengejar jejak yang tak kunjung jelas, dan mengumpulkan potongan-potongan teka-teki yang setiap kali kami satukan, justru semakin membuat kami bingung. Tapi satu hal yang pasti, kami tak bisa mundur lagi. Permainan ini sudah berlanjut cukup lama, dan kami sudah terlalu terlibat untuk berhenti begitu saja. Malam itu, kami kembali ke rumah setelah pertemuan terakhir dengan polisi. Arga tampak lelah, matanya penuh kecemasan. Aku tahu dia merasa berat dengan semua yang telah kami hadapi, namun aku juga merasakan hal yang sama. Citra dan pria itu mungkin masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk bergerak lagi, dan kami belum tahu sepenuhnya apa yang sedang mereka rencanakan. Aku nggak tahu lagi, Dewi. Arga berbicara perlahan, suaranya hampir putus-putus. Mereka terlalu kuat, dan kita hanya 2 orang. Apa kita benar-benar bisa menghadapinya? Aku menatapnya dalam-dalam. Nggak, kita sudah sampai sejauh ini. Kita nggak bisa berhenti sekarang. Mereka mungkin punya kekuatan, tapi kita punya kebenaran. Dan kita nggak akan biarkan mereka menang. Arga terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kamu benar, Wi. Kita nggak bisa menyerah. Namun rasa cemas itu tak bisa hilang. Begitu saja, setiap kali aku menutup mata, aku melihat bayangan Citra, pria itu, dan semua yang mereka lakukan untuk merusak hidup kami. Rasanya seolah mereka selalu selangkah lebih maju. Tapi kami harus berani melangkah ke depan, bukan mundur. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk melakukan langkah terakhir. Kami akan bertemu dengan Citra dan pria itu, dengan bukti yang kami punya, dan dengan segala tekad untuk mengungkap apa yang mereka sembunyikan. Kami tahu ini akan berbahaya, tetapi kami tak bisa lagi takut. Kami harus menghadapi mereka langsung. Tempat pertemuan itu sudah ditentukan, sebuah villa mewah di pinggir kota yang tampaknya tak pernah sepi. Itu adalah tempat yang sama di mana kami menemukan dokumen-dokumen yang membuka mata kami beberapa hari yang lalu. Dan malam itu, kami akan menghadapi Citra dan pria itu di sana. Aku meremas tangan Arga, perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Ga, apa yang akan kita hadapi di sana? Kalau kita salah langkah? Arga menatapku dengan tatapan penuh keyakinan. Kita nggak akan salah langkah, Dewi. Kita sudah siap. Ingat, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang banyak orang yang akan mereka rusak kalau kita biarkan mereka menang. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diriku sendiri. Kami tiba di villa itu, dan setelah sedikit berbicara dengan penjaga, kami diizinkan masuk. Villa itu besar, dan di dalamnya ada banyak ruangan yang seolah tersembunyi. Semua terasa misterius, dan aku bisa merasakan atmosfer tegang yang ada di dalamnya. Saat kami memasuki ruang utama, kami melihat Citra duduk dengan santai di kursi panjang, sementara pria yang bersamanya tampak lebih serius, matanya tajam mengawasi kami. Ah, Dewi, Arga, akhirnya kalian datang. Citra menyapa dengan senyum yang penuh ketenangan. Tak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, seolah-olah dia sudah tahu apa yang kami bawa. Aku menatapnya dengan tegas. Jangan pikir kami bodoh, Citra. Kami tahu semua yang kamu lakukan, semua rahasiamu, dan kami akan menghentikanmu. Pria itu, yang sejak awal hanya diam, kini berbicara. Kalian memang berani, tapi itu tidak akan cukup. Kalian sudah terlambat.
Semua yang kalian lakukan hanya akan sia-sia. Aku merasa darahku berdesir mendengar kata-katanya. Jangan terlalu yakin, ini belum berakhir. Citra tertawa pelan. Oh Dewi, kamu masih tidak mengerti. Kamu pikir kalian bisa melawan kami? Kami sudah merencanakan semuanya dengan sempurna. Apa yang akan kamu lakukan dengan semua bukti itu? Aku mengeluarkan map yang berisi dokumen yang telah kami temukan sebelumnya. Kami punya ini. Kami sudah memberikan semuanya kepada polisi. Dan sekarang, kami ada di sini untuk memastikan bahwa kalian tidak bisa melarikan diri lagi. Pria itu tampak tenang, bahkan ada sedikit senyum di wajahnya. Itu sudah terlambat, Dewi. Semua yang kalian lakukan sekarang sudah tidak ada artinya. Kalian tidak akan bisa menghentikan kami. Saat itu, aku merasa seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Semua yang kami perjuangkan, semua yang kami lakukan, terasa seperti tak ada gunanya. Kami hanya dua orang yang mencoba melawan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari kami. Tiba-tiba, Citra berdiri dan mendekat. Jangan khawatir, Dewi. Aku tidak akan membunuhmu. Aku punya cara lain untuk menghabisimu, dan Arga juga. Aku terdiam. Rasa takut mulai menguasai diriku. Apa yang kamu maksud? Namun, sebelum Citra bisa melanjutkan kata-katanya, sebuah suara datang dari pintu belakang. Polisi, Pak Seno, dan beberapa rekannya tiba-tiba muncul, menyerbu ruangan dan menangkap Citra dan pria itu. Semua terjadi begitu cepat, dan dalam sekejap, kami melihat mereka dibawa pergi dengan tangan terborgol. Aku hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Seno, bagaimana bisa? Pak Seno tersenyum, meski sedikit lelah. Kalian memang hebat. Tanpa bukti yang kalian bawa, kami tak akan pernah bisa menangkap mereka. Citra dan pria itu sudah terjerat dalam jaringan yang jauh lebih besar dari yang kalian kira. Kami sudah menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Aku menatap Arga, mataku penuh air mata, campuran antara lega dan kebingungan. Kita berhasil, Ga. Arga menarikku dalam pelukan, membisikkan kata-kata yang menenangkan. Iya, Dewi, kita berhasil. Ini sudah berakhir. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh dengan ancaman dan ketegangan, Citra dan pria itu tak bisa lagi bebas. Mereka terjebak dalam rencana yang sudah kami bongkar. Dan meskipun masih ada jalan panjang untuk menyelesaikan semuanya, kami merasa bahwa babak ini telah selesai. Kami tidak hanya berhasil menghentikan mereka, tetapi juga melindungi banyak orang yang mungkin tak pernah tahu betapa dekatnya mereka dengan kehancuran. Segelas minuman, bisikku, telah mengungkap segalanya. Arga tersenyum, memelukku erat. Dan kita berhasil, Dewi. Kita menang.